Terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti, kecuali 2 itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno, itu dari Tedisa Hogeschool ke Bandung. Itu ITB, clear. Bung Hatta, itu bahkan dipajang di University of Rotterdam. Jelas betul, ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga, ini, Bu Megawati. Jujur, Bu Megawati itu pernah di Unpad. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bu Megawati itu di Unpad tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. kan? Pak SBY jelas, doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak melakukan. Jokowi dari UGM S1-nya. Nggak, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga tapi nggak sekarang Pak jelas. Jokowi punya titel baru, telemajasa, Iya. telematika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ketemu Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut dia. Ada satu fenomena yang menarik yang dapat kita saksikan melalui sebuah peristiwa atau event sertijab ya, serah terima jabatan di kementerian ya, Menteri Pemuda dan Olahraga dari Pak Dito ke Pak Erick Thohir. Yang menarik di situ adalah bahwa di dalam sertijab itu diundanglah beberapa menteri-menteri yang pernah menjabat dan mendedikasikan dirinya kepada Republik ini, ya salah satunya atau 2 diantaranya adalah Pak Andi Malarangeng dan juga spesial ini karena bicara tentang Mas Roy Suryo, ya. Dan di dalam protokol itu disebutkan atau dipanggil mantan menteri periode sekian. Dan disebutkan di situ 2013 ya, kalau tidak salah 12-13, 1 tahun rentang itu kemudian nama Pak atau Mas Roy Suryo bergemuruh atau menggelegar di sebuah ruangan. Dan di situ kelihatan wajah yang berseri-seri ya, dari Mas Roy Suryo, wajah paling berseri ya, selama bisa saya lihat dalam isu persoalan ijazah ini ya. Dan tentu dalam salah satu pidato dari Pak Dito itu sedikit menyinggung untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Thohir aman ya Mas Roy Suryo. Tapi sebenarnya kita tidak bahas tentang persoalan itu. Tentu dalam sebuah negara yang beradab ya, menghormati, budaya menghormati atau menghargai itu penting adanya. Jadi layak saja kalau Pak Andi Malarangeng dan juga Mas Roy Suryo tentunya diberikan apresiasi atau ya penghormatan. Tetapi ini menjadi sesuatu hal yang lain kalau ya kemudian kita tahu bahwa apa yang ditunjukkan oleh Mas Roy Suryo belakangan ini menjadi sesuatu yang tanda tanya, yang menurut saya merupakan pengingkaran dari satu kebutuhan paling mendasar dari batin atau sisi terdalam dari kehidupan manusia, yaitu perlunya dihargai ya. Kita akan bahas ini di Bukan Partai Politik. Sebuah ruang publik tentu ya, bukan sebuah ruang politik partai atau sekolahnya partai. Disinilah kita tempat bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi dengan caci maki di sana sini ya. Don't raise our voice, emotion but argument. Jangan tinggikan suaramu, emosimu, tetapi tinggikanlah argumentasimu. Baik teman-teman, kita lihat sedikit ya potret atau gambar dari berlangsungnya sertijab ya, yang menurut saya ini penting untuk kita lihat bersama. Wah, ternyata saya belum ini kita lihat ya, mantan Menpora. Butuh uang mendesak, tenang aja, isi cashnya bantu. Aplikasi pinjaman daring yang sudah berizin dan diawasi teman-teman sekalian, kita lihat ini. Sorry, ini iklan dulu ya, kita harus lewati. Baik. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 1998-1999, Bapak Agung Laksono. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2009-2012, Bapak Andi Alfian Malarangeng. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2009-2012,
2013-2014, Bapak Roy Suryo, Noto Lingkungan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia periode tahun 2019-2023, Bapak Zainuddin Amali. Menteri Ya. Pemuda dan Olahraga Republik. Jadi kita sudah lihat di situ bagaimana Mas Roy Suryo ya hadir mendapatkan panggung kehormatan atau penghormatan dari ya Kementerian Pemuda dan Olahraga karena memang beliau dalam catatan sejarah pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2013 ya 14 sekalipun usianya sangat pendek ya tetapi tentu kita tetap menghargai apa yang dikerjakan oleh Mas Roy Suryo. Tetapi persoalannya di sini adalah kalau kita lihat gestur ya, penampakan Mas Roy Suryo ini kelihatan ini memang betul-betul boleh mengatakan inilah kebutuhan sisi terdalam pada manusia ya. Butuhnya dihargai, diberikan panggung dan sebagainya. Sehingga baik wajah, gestur, bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu ya, statement-statement yang disampaikan itu biasanya pro pemerintah ya. Kalau kita berada di dalam pemerintah, pastinya kita akan pro dengan pemerintah. Segala sesuatunya kita upayakan untuk menyampaikan sisi yang terbaik dari kinerja pemerintah. Dan memang sejatinya demikian ya. Kalau kita bicara tentang persoalan sebuah buku yang berjudul First Class Leaders ya. Jadi kelas kepemimpinan ya dari seorang yang bisa menjabat atau memberikan visi kepemimpinan itu sebenarnya ada banyak yang bisa kita pelajari. Yang pertama bahwa kita tidak akan memberikan ya panggung ya kepemimpinan itu kepada orang yang tidak dapat memuji orang lain ya. Jadi ini penting ya, first class leaders ini mengajarkan bahwa mari kita berikan panggung, mari kita berikan tempat kepada setiap orang yang mampu menghargai sisi kemanusiaan ya. Jadi di sini sebenarnya Bang Roy Suryo ini dihargai sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang manusia, sebagai orang yang memang pernah berkiprah itu 1 tahun saja ya. Bisa bandingkan dengan Pak Jokowi yang 10 tahun ya, katakanlah hadir di dalam kepemimpinan di bangsa dan negara kita ini. Tapi bagaimana kemudian apa yang diberikan oleh Mas Roy Suryo ya dengan teman-teman, bagaimana melihat hal-hal yang kemudian dengan cara yang jauh dari apa yang disebut kita membangun kepentingan atau kebutuhan saling memberikan penghargaan satu dengan yang lain. Ya, seorang pemimpin selalu belajar untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif, dengan kacamata untuk melihat sisi yang terbaik ya. Karena ada pepatah dari timur mengatakan bahwa kalau pohon itu masih ada getahnya, ada airnya, jangan ditebang ya. Artinya ada harapan hidup, ada harapan bahwa pohon tersebut akan berbuah lebat dan memberikan manfaat kepada yang lain ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo ya terhadap Pak Jokowi, Mas Gibran. Jadi seolah-olah mau menebang habis karena dianggap tidak ada gunanya dan sebagainya. Padahal di sisi yang sama atau di sisi yang lain bahwa orang-orang atau masyarakat yang menerima manfaat atau efek langsung dari kinerja Pak Jokowi itu justru memberikan apresiasi yang luar biasa ya terhadap apa yang Pak Jokowi sudah legasikan atau wariskan kepada bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini, bahkan ketika seorang ayah yang jahat pun, ya pasti akan butuh dihargai oleh seorang anak ya. Karena apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu pasti sesuatu yang baik, sekalipun di masyarakat dia adalah penyakit masyarakat. Nah, itulah sisi terdalam dari kemanusiaan kita ya. Jadi saya kira mudah-mudahan event ini bisa mengajari Bang atau Mas Roy Suryo untuk belajar menghargai orang lain dengan menghargai diri sendiri ya. Karena bagaimanapun juga menurut teori hierarki kebutuhan ya, salah satu puncak dari kebutuhan manusia itu adalah mendapatkan penghormatan atau penghargaan dari orang lain, dan memuncak di atasnya adalah bagaimana aktualisasi diri ya. Jauh lebih baik kemudian Mas Roy Suryo mencari ruang-ruang baru, ruang-ruang di mana bisa mengaktualisasikan diri. Tapi ya tentu panggung itu tidak akan diberikan berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan tentang first class leaders, bahwa jangan pernah memberikan kepemimpinan, kursi kepemimpinan kepada siapapun yang tidak bisa menghargai sesama manusia ya. Nah ini penting sekali. Jadi kalau misalkan Mas Roy Suryo dan yang lain-lain
ingin kembali eksis di panggung politik, ya berpartisipasi bangsa dan negara, saya kira saatnya timingnya untuk menghargai orang lain, sehingga orang lain pun dapat menghargai itu. Ya, ada banyak contoh-contoh ya. Krisis-krisis kepemimpinan itu tidak akan pernah terjadi ketika ya manusianya kehilangan penghormatan kepada orang lain. Sebab bagaimanapun juga ketika kita tidak menghormati kepada orang lain, sama saja kita tidak menghormati pada diri sendiri. Ya, first class leader mengajari sekali lagi ya, belajarlah untuk memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang bisa menghargai sesamanya manusia, bukan partai.